أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sesudah pengarang kitab selesai membicarakan sifat 20 dari wujud sampai mutakallimun, maka Sidin menambah tentang masalah sifat yang 20 itu 6 diantaranya yang mempunyai ta'alluq, yaitu kudrat iradat, sama basar, ilmu dan kalam. Arti daripada ta'alluq sifat yang 6 ini yaitu menuntut ia akan kenyataan daripada yang dita'alluqinya itu, lebih daripada berdiri sifat itu kepada zat. Maksudnya sifat itu berdiri kepada zat menuntut akan pekerjaan lain. Kudrat berdiri kepada zat, iradat berdiri kepada zat, maka menghubungilah zat yang bersifat kudrat iradat itu kepada segala yang mungkin terbahagi kepada dua, ma'dum dan mawjud. Arti ma'dum yang tiada ada, arti mawjud yang sudah ada. Apabila ta'alluq iradat kepada yang ma'dum, yang tidak ada, dikehendakinya ada, maka bekerjalah zat yang bersifat kudrat untuk mengadakan yang tiada ada itu. Apabila iradat menghendaki yang tiada ada itu tetap tiada ada, maka kudrat berlaku meniadakannya selama-lama. Jadi barang yang tiada menjadi ada atau yang tiada tetap tiada, di situ jelas ta'alluq daripada iradat dan kudrat Allah. Ta'alluqnya ini taksir, jadi kada kawa dihalang-halangi, pasti jadi. Itu nama taksir. Arti taksir itu jadi. Yang kedua mungkin yang maujud. Apabila iradat menghendaki yang maujud itu menjadi tidak maujud lagi, maka kudrat berlaku menghilangkan yang ada itu. Dan apabila iradat itu menghendaki yang maujud itu tetap maujud, maka kudrat berlaku mengadakannya selama-lamanya. Jadi ringkas kata, setiap yang tiada ada dan yang ada itu semua adalah hasil daripada taksir kudrat iradat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai amalannya kita kembali yang dahulu. Apabila contoh orang yang berpangkat, orang kaya, orang berilmu, orang keturunan mulia, itu semuanya sudah ta'alluq kudrat iradat terjadi kepada diri orang itu. Dan dia harus tahu bahwa kudrat iradat bisa merubah yang berpangkat menjadi orang yang biasa, yang kaya menjadi susah dan miskin, yang berilmu menjadi jahil atau gilaan, yang
turunan mulia menjadi putus keturunannya. Contoh putus keturunan seperti Kanaan dengan ayah kandungnya Nabi Nuh. Gara-gara si Kanaan ini dita'alluqi oleh qudrat iradat Allah, gawiannya jahat kada menurut abahnya, maka diputus oleh Allah Ta'ala hubungan antara ayah dengan anaknya. Inilah ayat dalil bahwasanya nasab itu menjadi putus disebabkan gawian bersalah-salahan. Sama misalnya dengan warisan. Ada orang-orang yang ahli waris itu namanya didinding karena kada pekoleh lalu. Paham? Ada yang dindingnya hanya mengurangi pendapatan. Kembali kepada hijab nang hirman, artinya nang kada dapat lalu, yaitu seperti berlainan agama. Kalau abahnya Islam, anaknya kafir, mati abahnya nang kaya, anaknya nang kafir kada mewaris. Nah, disinilah apabila nang anak itu kahada takwa, maka inya kada mewaris hasil ketakwaan abahnya. Diulangi, apabila anak seseorang yang takwa tidak berlaku takwa, si anak itu tidak mewaris, ia akan hasil takwa abahnya. Kalau abahnya nang takwa itu urusan keduniaan kada mencari, datangan aja, si anak nang kada takwa ini walau bacari berusaha tetap susah hidupnya, karena ia sudah menyalahi akan pekerjaan abahnya. Abahnya takwa, inya kada. Pahamkah? Jadi putuslah hubungan anak dengan abah gara-gara si anak ini amalnya kada bagus, adapun abahnya amalnya bagus. Oleh sebab itu ada seseorang datu takwa kepada Allah, nyaman hidupnya. Anak si datu napa tak kaya, kaya. Anaknya si datu sekalinya susah hidupnya, karena si kai ini kehada takwa. Nah, abah anak oleh si kai sama nasibnya dengan si kai, kada takwa juga, susah juga. Nah, buyutnya kenapa jadi sugih? Karena si buyut menurut datu dipintangan takwa. Jadi diluncatinya abahnya lawan kainya susah. Nah, si buyut ini nang sugih karena si buyut tahu riwayat datuku takwa, lalu inya berusaha dengan ilmu dan amal takwa, maka dapatnya warisan datunya tadi. Abahnya kada, kainya kada. Inna sirral abai la syakka yuqahul banun bil jiddi fis salihati. Bahwasanya hasil daripada nenek moyang dahulu turun kepada keturunan yang di bawah, asal yang di bawah ini bersungguh-sungguh takwa. Jadi itu aja dah. Apabila takwa mewaris, munyaknya takwa habis. Jangan mewaris nasabnya aja sudah Tuhan yang mengutus. Parasainya aja nasab itu berhubung bunda bin anu bin anu bin anu. Padahal ujar Tuhan innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu salih. Orang yang amalnya kada baik itu jangan pada keturunan yang saleh. Itu putus ayatnya innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu salih. Pahamlah. Coba wa kana abuhuma salihah ay jadduhuma sabi' min jihatil salihah, dan adalah datunya nang ketujuh sana itu soleh dari jihad umat, maka diberi Allah Ta'ala kekayaan. Kekayaan ini turun kepada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kada mewaris. Tuhan kada membukakan
harta yang tersembunyi di dalam rumah itu. Karena dari 1 sampai 6 turunannya ini kada takwa. Adapun turunan yang ke-7 di sini nang takwa, inya tahu manakib daripada datu yang ke-7 itu diturutinya manakib itu, maka inya nang mawarisnya badua dan sana. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma, bukan li abihima li jaddihima, bukan lahuma. Wa kana abuhuma ay jadduhuma salih min jihatil salihah. Jadi bisa meruncak lah. Jadi belum ada anaknya lagi jarang alim nih. Kalau kena cucunya bungul berataan kalau buyutnya bungul kalau intahnya bungul kalau cicitnya bungul kalau cuitnya bungul kalau gamitnya bungul juga kalau anak si gamit. Matinya manakib dan wasiat daripada guru-guru itu semuanya kepada muridnya sebagaimana Allah berwasiat kepada semua hambanya. Walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Semua guru-guru itu mewasiati murid-muridnya takwa kepada Allah. Sebab itu jima'ul khair kullah fid darain. Peti yang mengumpul semua kebahagiaan dunia akhirat adalah takwa. Pertama, menjauhi syirik, 2 syiriknya, zahir dan batin. Yang kedua, meninggalkan yang dilarang, zahir batin, serta mengerjakan yang disuruh, zahir batin. Yang ketiga paling puncak, meninggalkan sesuatu yang membembangkan seseorang daripada mengingat Allah. Maka tingkatan takwa yang 3 ini harus bertertib. Dari pertama tadi naik kepada kedua, naik kepada yang ketiga, kada bisa terluncak. Mengingatkan Tuhan terus, tapi masih aja mengerjakan yang dilarang, masih aja tertinggal yang disuruh, masih aja lagi riya, kada ikhlas. Itu namanya hanya hayalan belaka. Takwa itu takwa hayalan. Nang sebenarnya takwa itu bersusun. Pertama, menjauhkan diri dari 2 macam syirik, khafi dan jali. Naik kepada derajat yang kedua, meninggalkan yang dilarang, zahir batin, serta mengerjakan yang disuruh, zahir batin. Naik kepada derajat yang puncak, yaitu meninggalkan sesuatu yang membembangkan daripada mengingat Allah. Ada kalau orang apa itu dah nang jatuhnya bahari jar godang duit, anak sidin semunyaannya mbah mawaris habis, kada denang suginya, padahal abahnya bilang sama Al-Quran ampun tanah sidin sekali mbah mati sidin terjual berataan tanah itu susah. Cucunya lebih susah lagi, buyutnya susah lagi, intah lalu sugih pulang banyak di si intah. Sekarang si intah ini mendengar riwayat detunya bahari parak banalon guru Kasful Anwar, mengaji lon guru Kasful Anwar, minta amalan lon guru Kasful Anwar, maasi menurut lawan fatwa guru Kasful Anwar, lalu inya mencari guru
supaya takwa juga. Dapatnya gurunya, diamalkannya ilmu takwa tadi, maka seakan-akan inya tuh khalifah bagi datu nang penyugihnya beri itu. Dasar turunan orang sugih jar. Ada aja namanya nyambung pula. Itu kisah sugih kan. Nang dahulu tadi kisah alim.